Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervis Akbar dengan NIM 190111152, jurusan S1 Manajemen kelas 3C reguler sore. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing atau menyampaikan beberapa poin akuntansi biaya saat pandemi COVID-19 ini agar keuangan kita tetap sehat, tetap stabil dan bertumbuh. Pandemi virus corona atau COVID-19 semakin meresahkan masyarakat. Pelaku usaha pun putar otak agar bisnis mereka tetap jalan. Misalnya para pemilik UKM yang terus berusaha melewati masa krisis agar tetap eksis dalam perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan mereka selama masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan selalu mempertahankan kestabilan cash flow. Cash flow atau yang lebih akrab kita kenal dengan arus kas merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan aliran pemasukan dan pengeluaran pada suatu periode yang telah ditentukan. Arus kas menjadi hal terpenting dari manajemen keuangan sebuah bisnis yang sedang berkembang. Segala strategi yang dijalankan dan langkah-langkah yang diambil selama masa sulit ini harus berdasarkan pada arus kas perusahaan. Cara-cara perusahaan menjaga kestabilan cash flow selama pandemi COVID-19. Berikut sharing dan solusinya. Yang pertama, ketahui dan hemat biaya produksi. Anda sebagai pemilik bisnis UKM harus mengetahui dan mengkalkulasi terlebih dahulu beberapa biaya produksi. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya yang dibutuhkan dalam suatu proses menghasilkan suatu produk atau barang jadi. Yang kedua, tekan biaya pengeluaran. Setelah Anda mengetahui biaya produksi yang dibutuhkan, Anda dapat membatasi dan memprioritaskan pengeluaran bisnis saat ini. Yang ketiga, tunda inventaris dan ekspansi bisnis. Dalam hal ini, menambah inventaris atau mengekspansi bisnis memang diperlukan dalam meningkatkan daya saing bisnis Anda. Namun tetapi untuk melakukan kedua hal tersebut, bisnis perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga ini akan berpengaruh lagi bagi pengeluaran bisnis Anda. Yang keempat, lakukan promosi agar menambah penjualan. Anda dapat menawarkan promosi agar menambah penjualan. Sebagai contoh, Anda juga dapat menerapkan strategi wheeling dengan menawarkan paket yang menggabungkan beberapa produk. Misalnya A dan B dijadikan satu, dijual dengan harga yang promo. Itu akan lebih menambah daya tarik untuk beli. Yang kelima, siapkan rencana cadangan. Misalnya bahan baku yang meningkat ataupun pengiriman yang terlambat. Untuk menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, susun strategi. Dari sekarang, bagaimana bisnis akan ditetapkan untuk bertahan dan bertumbuh. Contohnya, Anda menyiapkan anggaran untuk situasi darurat tertentu atau menahan terlebih dahulu kredit agar Anda benar-benar mengambil ketika bisnis memang sangat membutuhkan untuk kredit. Yang keenam, memperhatikan dan membuat laporan secara berkala. Terus perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Memprediksi pemasukan dan pengeluaran Anda sehingga dapat merencanakan strategi bisnis dengan tepat dan membuat keputusan yang lebih cepat saat kondisi baik atau buruk. Mungkin
itu sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa menghemat dan tertata pengeluaran pribadi maupun di perusahaan kita. Ingat, sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita tetap menjaga kesehatan diri serta menjaga kebersihan dengan cara 3M. Mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, physical distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.